Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita semua manusia ini senang dengannya. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi ayat ini Allah memberikan pelajaran dan pesan kepada kita bahwa seseorang itu tidak akan mencapai tingkat ketaatan atau perbuatan baik yang sempurna, kata Allah, sampai dia menginfakkan harta yang dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kesempatan dan kenikmatan ini mampu kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Saya bacakan Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Surah Al-Imran ayat 92. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Surah Ali Imran ayat 92 ini seperti itu terjemahnya. Sebelum ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka sebesar apapun harta yang dimilikinya, apapun atau sebanyak apapun hartanya, tidak akan bisa menukar atau menebus kekafiran di akhirat nanti. Dan apabila mereka berinfak juga akan ditakar oleh Allah keikhlasannya. Itu ayat sebelumnya. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita semua manusia ini senang dengannya. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi ayat ini Allah memberikan pelajaran dan pesan kepada kita bahwa seseorang itu tidak akan mencapai tingkat ketaatan atau perbuatan baik yang sempurna, kata Allah, sampai dia menginfakkan harta yang dicintainya. Ini kecenderungan manusia itu adalah kalau memberi sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan dan tidak diinginkannya. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang ingin dikatakan berbuat baik atau kebajikan yang sempurna adalah orang yang mampu menginfakkan harta yang ia cintai, bukan yang ia tidak butuhkan lagi, bukan yang ia tidak mau lagi atau tidak berkeinginan lagi memakai. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita belajar dari sejarah. Maka setelah ayat ini turun, maka para sahabat itu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya Abu Talha al-Ansari, seorang hartawan di kalangan Ansor.
kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dia cintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Kemudian Rasulullah menerima pemberian itu, namun dan memuji keikhlasannya. Namun Rasulullah menasihatkan agar harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya terlebih dahulu sebelum ke orang lain, maka dilakukanlah oleh Talha, diberikan kepada kerabat dekat atau kerabat karibnya. Yang kedua, hadirin sekalian, Umar bin Khattab menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaybar. Nabi SAW menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara, hanya hasilnya dari kebun itu diberikan kepada dan merupakan wakaf. Jadi kebunnya diwakafkan, hasilnya diinfakkan. Demikian para sahabat berlomba-lomba setelah datang firman Allah surah Ali Imran ayat 92 ini. Hadirin, pelajaran dari ayat ini adalah bahwa apabila kita berinfak di jalan Allah, tentulah hal-hal infak itu terhadap benda-benda yang memang layak diinfakkan dan kita masih merasa senang dengannya. Kalau kita sudah tidak merasa senang, itu berbeda persoalan. Sampai-sampai ketika memberikan sedekah kepada orang, memberikan makanan, tentu harus dipertanyakan kepada diri kita. Kita masih berkenan nggak makan itu? Masih mau nggak? Masih berselera nggak makan makanan itu? Kadang-kadang ada orang yang sudah tidak mau makan karena sudah tidak mau lagi, maka diberikan orang lain. Makanan yang sudah dalam tanda kutip agak tidak bagus kualitasnya, yang kita sendiri kemudian sudah nggak nyaman, makanya kemudian baru diberikan orang lain. Ini berbeda atau berbeda dengan pesan Allah dalam ayat ini. Demikian juga halnya pakaian bekas misalnya. Kita memberikan pakaian bekas kepada orang lain, tentu ditanya apakah kita sendiri masih berkenan menggunakan pakaian itu. Kalau kita sendiri sudah tidak berkenan, barangkali ya beri saja tapi yang mau. Tapi tentu saja di hadapan Allah nilainya akan berbeda dengan orang yang berinfak ketika barang yang mau diinfakkan itu sebetulnya dia sendiri masih butuh dan dia sendiri masih senang terhadap benda itu. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Ali Imran ayat 92 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita, sehingga kalau kita berinfak, bersedekah dan sebagainya, ada hal-hal yang betul-betul memang masih layak diberikan dan kita sendiri masih berkenan terhadap barang itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.